Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Dia bilang, Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang. Akhirnya apa yang terjadi? Benar apa kata Bapak. Jadi bukan ngarang-ngarang. Anak saya tingginya sekarang kalau pengen tahu 184. Sekarang dia di Akmil, anak saya yang nomor pertama. Jadi program itu luar biasa. Jadi buat pertumbuhan tulang dan IQ tinggi. Saya secara pribadi buat Pak Prabowo mengucapkan terima kasih yang Tapi entah apa di semangatnya, kamu benar mau masuk ke Kopassus, siap. Jadi memang kadang-kadang mata, ucapan, ini Asmiono nggak mengerti bagaimana bicara tidak semangat. Semangat terus berarti ya? Iya kah? Dan tentu saja itu membuat negara-negara yang dulu ya menggunakan bahan baku kita di stop, pasti terganggu. Nah ini bukannya ke depan ini mudah Pak Prabowo, karena banyak juga ya negara-negara yang tidak suka dengan kita, khususnya Eropa ya. Di masa kepemerintahannya Prabowo Gibran yang sebentar lagi akan dimulai, ada banyak orang yang menyaksikan apakah program-program dari Prabowo itu realistis dan bisa diwujudkan. Sampai gregetannya Prabowo itu nantangin taruhan. Ada beberapa menteri dari negara lain yang diajakin taruhan Prabowo. Kalau saya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 8%, saya akan menang taruhan dan ada taruhannya dengan Anda. Dan bener nih, ini diungkapkan oleh Prabowo sendiri. Dia taruhan dengan beberapa menteri dari negara lain ketika di pertemuan internasional tentu saja ya, mengatakan tentang misi Prabowo untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Dia bilang, Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Saya sangat optimis, kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Menarik nih, ada dua hal yang saya catat dari pidato Prabowo ini. Kepercayaan diri Prabowo untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ada alasannya. Yang pertama adalah Prabowo menghitung-hitung nih, potensinya tuh cukup besar. Jadi kenapa potensi itu nggak cukup ngangkat pada akhirnya? Oh, ada alasannya. Ada kebocoran-kebocoran, mulai dari tindak pidana korupsi, tidak transparannya pencatatan atau administrasi negara tentang pemasukan negara, dan beberapa hal yang kemudian ini kalau diperbaiki, kebocoran-kebocoran juga ditambal bocornya, Prabowo bisa menghitung dan membayangkan hitung-hitungannya masuk, kayaknya bisa nih untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu Prabowo tuh pede banget. Ini kalau diatasi, pertumbuhan 8% itu bukan hal yang mustahil. Makanya dia berani tuh untuk taruhan ya dengan menteri-menteri dari negara lain tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cerita ex prajurit terapkan pemberian susu ke anaknya atas saran Prabowo.
Program susu ini antara lucu dan tidak. Saya dulu sempat ketawa dibilang bapak itu, kamu pendek, istrimu pendek, kamu anakmu nanti pendek lah. Begitu beliau diperintahkan saya untuk program susu, sebetulnya saya dulu waktu itu bantah, Pak, gaji saya cuma berapa buat susu nggak kebagian Pak. Yaudah, tak bantu. Alhamdulillah dibantu sampai dengan sekarang oleh bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Benar apa kata bapak. Jadi bukan ngarang-ngarang. Anak saya tingginya sekarang kalau pengen tahu 184. Sekarang dia di Akmil, anak saya yang nomor pertama. Jadi program itu luar biasa. Jadi buat pertumbuhan tulang dan IQ tinggi. Saya secara pribadi buat Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Yang pertama, Bapak memberikan kesempatan saya kepada anak muda untuk bisa meraih cita-cita. Jadi kalau ada rekan-rekan atau teman yang lain yang belum tahu, wah apa sih prestasi Pak Prabowo? Saya ini adalah pelaku dan saksi hidup atlet beliau yang membuat orang pertama di Indonesia bahkan Asia dan militer ketiga di dunia yang bisa mengibarkan merah putih di puncak gunung tertinggi dunia, Mount Everest. Menunjukkan pada dunia bahwa orang Indonesia mampu. Ini dia Asmudiono. Yang waktu itu pernah ada cerita ya. Jadi Prabowo itu di Kopassus bikin aturan main kalau tinggi badan tertentu di bawah batas yang dibuat oleh Prabowo nggak lulus dan nggak bisa masuk ke Kopassus. Nah ini Asmudiono adalah salah satu orang yang kena imbas dari peraturan ini. Nah kemudian karena melihat mungkin keteguhan hatinya ini ya, jadinya Pak Prabowo oke coba kita tes nih, ya kan gitu. Nah ini bukan ngebahas soal Kopassusnya, tapi Asmudiono ini mencoba membahas bagaimana Pak Prabowo itu pernah menyarankan Asmudiono untuk memberikan susu kepada anaknya karena kemanfaatan dari susu ini besar sekali. Nah Asmudiono ini curhat nih akhirnya. Kalau beli susu waktu itu pendapatan beliau gak cukup. Oh ya kalau gitu kita bantu, itu kata Pak Prabowo. Dan kesaksian dari Asmudiono bahwa susu ini penting untuk pertumbuhan anak. Terbukti anaknya yang nomor 1 juga tinggi badannya melampaui target nih untuk bisa masuk ke akademi militer kan gitu. Nah ini nyambung sama program Prabowo Gibran makan bergizi gratis dan juga susu. Nah ini ada testimoni dari yang sudah merasakan langsung kemanfaatannya ya. Ya Asmudiono saya mau cerita lagi cerita. Jadi Asmudiono ini sebetulnya nggak lulus tes masuk Kopassus. Nggak lulus karena terlalu pendek. Saya membuat peraturan Komando Indonesia harus tinggi. Jadi mulai tahun saya pasang syarat untuk masuk komando harus tingginya minimal 168 cm. 168. Waktu tes Asmudiono kalau tidak salah 165. Ya. Jadi dinyatakan tidak lulus. Tetapi datang perwira-perwira bawahan saya protes, Pak, ini anak semangat. Dia larinya paling baik, fisiknya paling baik, sikapnya paling baik. Tetapi syarat tidak memenuhi syarat, harus dinyatakan tidak lulus. Dan saya waktu itu agak kenceng mempertahankan syarat. Saya bilang ya kalau syaratnya tidak memenuhi syarat, ya nggak bisa lulus. Tetap protes anak buah. Jadi saudara-saudara yang saya simak, yang saya belajar, kadang-kadang anak buah yang berani protes ke komandan justru menyelamatkan kepentingan yang besar. Jadi ada beberapa kolonel saya pada saat itu yang nggak mau terima keputusan. Datang lagi ke saya, lama-lama saya kesel juga ini. Kolonel ini, ada nggak hari ini datang? Namanya Tono Suratman, Kolonel Tono Suratman. Sekarang Mayor Jenderal Ketua KONI. Bolak-balik menghadap saya, kesel juga saya. Mana ini Asmudiono?
Kok bolak-balik 5 kali kamu menghadap saya hanya soal Asmujiono ini. Tapi nggak bisa Pak, ini semangat, sayang Kopassus kehilangan dia. Ah, mana anak buahnya? Bawa sini. Datanglah saya lihat. Memang waktu itu kurus, pendek lagi. Tapi entah apa, di semangatnya, kamu bener mau masuk Kopassus? Siap! Jadi memang kadang-kadang mata, ucapan, ini Asmujiono nggak mengerti bagaimana bicara tidak semangat. Semangat terus berarti ya. Iya kah? Semangat. Jadi saya terkesan juga. Ya sudah, kali ini kita terima di bawah 168. Menarik nih. Jadi ada beberapa hal yang dilihat tuh menjadi berbeda ketika melihatnya dengan mata hati gitu mungkin ya. Pak Prabowo tuh melihat, wah ini nggak lulus nih secara aturan kan, 168 kurang nih. Bapak Asmujiono waktu itu pas seleksi Kopassus nggak lolos. Tapi mungkin orang-orang yang sudah melihat api semangat dari Pak Asmujiono ini, waduh nggak bisa nih. Ini orang punya kualitas. Pak Prabowo harus melihat dengan mata kepala sendiri dan juga dengan mata hatinya gitu ya, bahwa Pak Asmujiono punya kualitas untuk menjadi anggota Kopassus. Nah akhirnya memang bawahan-bawahan dari Pak Prabowo itu meminta Pak Prabowo untuk bertemu sendiri dan juga merasakan api semangatnya ya kan dari Pak Asmujiono kan gitu. Jadi itu keputusan saya yang paling saya syukuri. Kita bikin pengecualian bagi mereka yang punya kelebihan semangat. Dan akhirnya terbukti dialah yang sampai ke puncak tertinggi dunia, saudara-saudara. Jadi saya tidak tahu ceritanya bahwa dia ini yatim piatu, bahwa dia pindah-pindah keluar, saya tidak tahu. Tetapi ternyata yang diberi oleh Tuhan sampai ke puncak adalah orang yang sebenarnya tidak lulus tes masuk Kopassus. Ya. Melalui perantara-perantara, karena ada juga kolonel-kolonel, mayor-mayor, kapten-kapten yang cerewet, berani membantah dan Kopassus waktu itu. Waktu itu Brigjen Prabowo Subianto terkenal agak galak. Kalau sekarang udah baik Pak ya. Benar Pak. Pelajaran bagi kita semua adalah jangan menilai orang hanya dari sekelumit keterangan. Oke, itu pelajaran penting yang dicoba untuk diajarkan atau di-share oleh Prabowo Subianto. Karena beliau dengan melihat dengan mata kepala sendiri dan mata hatinya ketika ketemu dengan Asmujiono, orang yang dinyatakan tidak lulus seleksi Kopassus karena peraturan tinggi badan yang dibuat sendiri oleh Prabowo. Tapi dengan melihat dengan mata kepala sendiri, wah ini punya kualitas nih. Punya kualitas gitu. Jadinya diluluskan untuk masuk Kopassus. Nah akhirnya juga Asmujiono ya, itu berhasil juga membawa bendera Indonesia ke puncak Everest. Ini menarik, sebuah prestasi nih. Ngomong-ngomong soal prestasi juga, seluruh mata dunia itu sedang memandang Indonesia. Karena kok, wah ini negara yang dulu tuh kecil, sekarang sudah mulai punya banyak prestasi dan mulai diperhitungkan di kancah perpolitikan dunia. Ini biar tahu semua ya teman-teman ya. Jadi jangan ngelihatnya politik itu dalam negeri aja, tapi kita juga melihat geopolitik ya. Nah saat ini ya, Indonesia itu memang sedang diperhatikan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi ya, nanti sebelum ini kan nanti Prabowo ya, itu sudah melakukan hal-hal yang dulu sangat ditakuti oleh kelompok elit global. Apa aja? Ya melakukan industrialisasi terhadap sumber daya alamnya. Ya dulu ketika presiden-presiden yang lalu sebelum-sebelumnya di Orde Baru dan sesudahnya itu diintervensi
oleh Bank Dunia, oleh kelompok forum-forum internasional, ya agar apa? Agar Indonesia memang hanya menjadi pasar, hanya menjadi penyuplai bahan baku mentah. Salah satu contohnya aja ketika kita di PHP ya mengenai Indonesia waktu itu kan ingin menjadi sebuah negara industrialisasi di bidang semikonduktor, dan itu kan sempat ditinggal gitu ya. Bahkan investor masuknya Eropa ya, masuknya kemana? Ke Malaysia, kemudian di Vietnam gitu. Nah, kita ditinggalkan gitu. Nah, seringkali forum-forum internasional yang digunakan oleh contohlah Amerika melakukan perjanjian perdagangan bilateral itu selalu menggunakan syarat-syarat, atau ketika mereka mau berinvestasi di Indonesia, mereka menggunakan syarat-syarat yang sulit yang dilakukan oleh negara kita. Yang apabila syarat-syarat tersebut dilakukan justru itu merugikan negara kita. Dan di dekade Pak Jokowi itu semua dirubah. Dan tentu saja itu membuat negara-negara yang dulu ya menggunakan bahan baku kita di stop, pasti terganggu. Nah ini bukannya ke depan ini mudah Pak Prabowo, karena banyak juga ya negara-negara yang tidak suka dengan kita, khususnya Eropa ya, tetangga kita bisa jadi Australia, itu menggunakan proksinya yang di dalam negeri ya untuk menggoyang kekuasaan ke pemerintah. Oke, ini masukan yang menarik nih. Ketika negara seperti Indonesia ini sudah mulai menata kembali kekuatannya gitu ya, mulai tahu potensi-potensi dalam negeri termasuk sumber daya alamnya yang kemudian disistemkan seperti Simbara yang kita bahas beberapa saat yang lalu, itu pasti akan ada orang atau negara yang tidak suka dengan perkembangan ini. Jadi Pak Prabowo mesti cermat dan jeli juga nih membaca langkah-langkah negara lain. Ketika ada beberapa langkah-langkah yang tidak menguntungkan untuk negara Indonesia, saya percaya banget karakter di Pak Prabowo akan lebih memilih untuk fight gitu. Bukan karakter yang soft loh Pak Prabowo ya kan. Jadi untuk urusan-urusan begini memang seperti pidato beliau beberapa saat yang lalu, memang amanat undang-undang itu yang pertama-tama adalah soal keamanan. Nah gitu kan. Jadi aman dari rongrongan negara-negara yang punya kepentingan buruk dengan Indonesia pasti akan dilindungi oleh kebijakan dari Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang ke-8.